Setelah kita paham tentang diagram pencar, jadi diagram pencar sudah kita bahas sebelumnya, diagram pencar atau scatter, scatter. Maka kita akan coba untuk pahami apa pengertian regresi linier. Oke, saya ambil data yang keterkaitan atau korelasi antara apakah ada korelasi antara tinggi badan dengan berat badan. Tinggi badan sama berat badan. Maka kita coba buat scatternya dulu, Oke. Maka kita bisa memperkirakan bahwa kaitan antara tinggi badan dan berat badan itu bisa berupa garis lurus. Masalahnya, ini banyak kemungkinan garis lurus yang bisa kita buat. Bisa yang seperti ini, gitu ya. Kemudian bisa juga yang seperti ini. Nah, ini kan yang mana kira-kira yang dipakai? Karena kita harus menetapkan satu garis yang paling bisa mewakili antara keterkaitan antara data 1, tinggi badan, dan data 2. Kita harus mencari yang mana yang paling mendekati untuk semua kondisi antara garis 1, garis 2 ini, atau mungkin ada garis yang lain lagi, garis 3, dan sebagainya. Ya, maka kita harus punya ilmu untuk menetapkan satu garis, di mana satu garis itu bisa mewakili hubungan antara X sama Y. X sebagai variabel independen, ya. Y sebagai variabel dependen. Dari artinya independen berarti ini adalah tidak tergantung, bebas gitu, tidak tergantung. Dependen berarti tergantung berapa nilai X-nya, gitu ya. Dependen berarti tergantung, tidak bebas. Gitu ya. Artinya nilai Y tergantung besaran nilai X, kan gitu. Maka kalau kita sudah bisa menetapkan satu garis yang disebut orang sebagai best fit, artinya betul-betul mewakili semua hubungan antara X sama Y ini, maka kalau kita sudah bisa menetapkan satu garis, maka satu garis itu bisa kita gunakan untuk memprediksi secara akurat hubungan X sama Y yang tidak ada di data hasil teknik sampling ini. Misalnya data yang tidak ada nih, berapa sih berat badan dari penelitian ini, berat badan orang yang tingginya 140 gitu. Nah, ini berapa kira-kira? Maka kalau kita sudah menetapkan apakah garis 1, garis 2, atau garis 3 yang termasuk garis best fit ini, maka kita bisa memprediksi berat badan orang yang tingginya 140 dengan akurat. Misalnya, ini 140 ya, ini 140. Oke, berarti kalau best fit-nya adalah yang garis hijau, berarti beratnya 50 lebih sedikit ini. Oke. Kalau best fit-nya ternyata itu yang garis biru, berarti beratnya adalah di atasnya lagi gitu ya. Kalau best fit-nya ternyata yang garis orange, berarti beratnya lebih tinggi, lebih besar lagi, lebih tinggi lagi ya. Oke. Untuk berat badan yang tingginya 140 cm. Maka kemudian kita kayaknya wajib harus mempelajari bagaimana cara menentukan garis yang termasuk best fit ini. Supaya kita bisa menghubungkan antara variabel X dengan variabel Y
secara akurat. Hubungan, gitu ya, hubungan antara X dengan variabel Y tadi, gitu ya, ini tadi, itulah kemudian yang berupa garis ini, garis ya, yang kemudian orang menyebutnya sebagai regresi linear, ya, linear, ya. Nah, untuk statistika lanjut tingkat SMA, MA, SMK itu hanya dibatasi regresi linear. Nanti kalau hasil scatter ini bukan linear, berupa mungkin parabolik atau pangkat 3 dan sebagainya, maka regresi yang digunakan bukan regresi linear. Tentu itu ada di statistik yang lebih advance lagi. Nah, untuk kita, nanti pembahasan kita akan banyak berkaitan dengan regresi linear. Ya, oke, kembali. Mari kita cari cara untuk mendapatkan garis yang kategori best fit ini. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ada sebuah metode namanya metode kuadrat terkecil. Ini seorang ilmuwan yang namanya Friedrich Gauss. Jadi Gauss. Oke, mungkin yang hobi fisika saya rasa kenal penemu ini, ilmuwan ini. Dia menemukan metode kuadrat terkecil untuk menentukan garis yang termasuk best fit. Ya, misalkan ini. Oke. Maka metode kuadrat kecil versi Gauss itu diambil dari ide-ide seperti ini. Ini adalah data saat tingginya orang 100 cm, maka beratnya adalah 49. Maka dengan katakanlah ini adalah garis best fit-nya. Garis best fit-nya. Ini adalah misalkan kita asumsikan adalah garis best fit. Oke. Persamaannya katakanlah pada garis lurus, persamaannya belajar di SMP sudah ya. Y sama dengan A ditambah BX. Orang statistik menyimpulkan seperti ini. Di mana Y ini berbeda dengan Y ini. Berbeda dengan Y itu ada titik ini. Maka orang menambahi dengan tanda topi. Nah, tanda topi. Makanya orang menyebutnya adalah Y topi. Nah, Y topi. Oke. Garis lurusnya dirumuskan seperti ini. Orang statistik suka seperti ini. Ya. Kalau orang matematika biasanya persamaan garisnya Y sama dengan MX tambah C. Oke, sama saja. Berarti M-nya ini korelasinya dengan B, gitu ya. C-nya ini korelasinya dengan A. Ya. Nah, kita pakai yang orang statistik biasa gunakan ya. Ini. Oke. Misalkan ini adalah garis best fit, metode Gauss itu adalah menghitung selisih antara data dari pengamatan dengan garis yang sifatnya prediktif ini, tapi yang kita anggap best fit ini. Nah, ini selisihnya berapa? Selisihnya itu disimbolkan dengan epsilon versi Gauss. Ini selisihnya berapa? Epsilon 1, ini epsilon 2, ada selisih yang kedua. Ini epsilon 3, ini epsilon 4, ini epsilon 4, ini epsilon 5, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ya. Kemudian, best fit itu idenya adalah semakin dia mampu mendekati semua titik yang ada di sini, titik dari data pengamatan itu, berarti dia adalah best fit. Garis yang kita buat semakin mendekati titik-titik pengamatan ini, namanya best fit. Maka Gauss menyimpulkan, kalau begitu, kalau epsilon 1, selisih antara data dengan prediksinya itu, ditambahkan semuanya. Ya. Tambahkan semuanya. Ya. Tentu jadi nggak akurat, karena di sini ada yang negatif. Di sini ada, ini positif ya. Di sini negatif. Ini yang prediktif dikurangi data pengamatan. Prediktif dikurangi data pengamatan, negatif. Nah,
Maka ini nggak pas. Maka Gauss pakai metode dikuadratkan dulu supaya semuanya positif. Nah, ditambahkan terus sebanyak-banyaknya data sampai katakanlah epsilon n dikuadratkan. Maka orang menyebutnya ini adalah jumlah sigma dari epsilon kuadrat. Gitu ya. Nah, ini adalah konsepnya Gauss. Kemudian kalau jumlah kuadrat ini dicari yang terkecil, kuadrat terkecil, berarti garis ini betul-betul dekat sekali dengan data pengamatan. Berarti dia adalah best fit. Kalau ini mampu kita cari yang terkecil, berarti garis ini adalah betul-betul best fit. Karena betul-betul mendekati semua data dari pengamatan. Ya, jadi konsepnya adalah sigma epsilon kuadrat itu harus dicari yang terkecil. Oke, kita lanjutkan ilmunya. Ini sedikit matematik ya, Oke, lihat. Sekarang, tadi kita dapat sigma, kita dapat sigma. Nah, tadi kita dapat sigma ya, epsilon kuadrat. Oke. Tadi epsilon itu adalah epsilon tadi adalah apa ya? Epsilon adalah berarti yang di sini berarti Y topi dikurangi dengan Y dari pengamatan. Oke. Berarti Y topi dikurangi Y pengamatan kuadrat. Oke ya. Yuk, matematika sedikit ya. Sama sigma ya. Oke, lihat. Sigma Y topi tadi adalah persamaan garis lurus ini. Berarti A ditambah BX. Oke, kita substitusikan. Berarti ini adalah A ditambah BX dikurangi Y ya. Oke, kuadrat. Oke. Kita lanjutkan sedikit berilmu. Maka kalau ini sebuah nilai, katakanlah nilainya adalah n besar dia. Maka untuk mencari terkecil, kita harus memakai ilmu turunan atau diferensial. Turunan. Oke. Nah, silakan simak saja nanti kalau sudah nyampe pelajaran turunan bisa dipahami. Maka untuk mencari nilai terkecil ya diturunkan. Maka kita cari tuh saat kapan dia terkecil nilai sigma epsilon kuadratnya ini. Metode kuadrat terkecil ya. Berarti turunan dari n terhadap A. Oke. Gauss mendekati terhadap A. Maka lihat turunannya adalah cara menurunkannya gini terhadap A, berarti pangkatnya dulu diturunkan. Oke, 2 kali ini yang diturunkan BX ya, dikurangi Y kali turunan A di sini sendiri. Turunan A berarti 1. Karena ini nggak mengandung A berarti 0, 1. Oke, maka lihatlah berarti ini bisa keluar, Pak. Bisa keluar berarti 2 gitu ya. Sigma A ditambah BX dikurang Y. Ya. Kuadratnya sudah hilang ya. Oke, kuadratnya sudah hilang. Oke. Supaya nanti ini dapat saat kapan gitu ya. Maka turunannya harus diusahakan mendekati 0, kan gitu ya. Oke, 0 berarti semuanya dibagi 2. Ini berarti 2-nya hilang. Berarti sigma A ditambah BX dikurangi Y. Ya. Ya, kita bongkar ilmu sigma sekarang. Berarti ini adalah bisa masuk ke dalam kurung. Berarti ini adalah sigma A. Gitu ya. Ditambah sigma BX. Oke. Ini dikurang sigma Y. Oke.
harus sama dengan 0. Ya. Oke. Sigma A. A ini adalah bukan variabel, konstanta. Maka sigma konstanta itu adalah kali banyaknya yang disigmakan ini. Berarti ini N, banyaknya kan N ini. Ini sigma jadi 1 sampai N ya. Oke ya. Oke. Maka N banyak A. Oke. Sigma satu koefisien, satunya variabel, maka koefisiennya bisa keluar. B kali sigma X. Gitu ya. Dikurangi sigma Y. Sama dengan 0. Oke. Maka kita bisa mendapatkan NA sama dengan. Coba lihat. NA sama dengan, berarti sigma Y dikurangi B kali sigma X. Lihat, kalau begitu A terkecil, A yang menyebabkan nilai sigma epsilon kuadrat ini terkecil, itu A-nya itu adalah sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B kali sigma X juga dibagi N. Semuanya dibagi N. Maka ternyata nilai A itu sama dengan, kita udah belajar statistik nih. Sigma Y dibagi N, berarti rata-rata Y. Dikurangi B, sigma X dibagi N, itu adalah rata-rata X. Ini adalah nilai A saat kuadrat terkecil tercapai. Gitu ya. Maka best fit dari garis ini, gitu ya, itu kalau A-nya, kalau nilai A ini itu sama dengan apa tadi? Nah, nilai A sama dengan rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X. Ya, oke. Nah ini.